adik-adik, salam habatus hidupku bagi Kristus. Apa kabar kalian? Ibu yakin kalian selalu sehat dan semangat untuk terus belajar firman Tuhan lewat acara Habatus ini. Kita sama-sama berdoa terlebih dulu yuk. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan memberi kesempatan untuk kami kembali belajar akan firman-Mu. Tuhan pimpin, berikan kami pengertian supaya kami terus hidup di dalam jalan-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita baca di dalam Yeremia 39 ayat 11 sampai 14. Buka semua Alkitabnya. Perintah Nebukadnezar untuk membebaskan Yeremia. Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah mengenai Yeremia dengan perantaraan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Bunyinya, bawalah dan perhatikanlah dia. Jangan melakukan apapun yang jahat kepadanya, melainkan lakukanlah untuknya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Lalu Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal beserta Nebuchadnezzar, kepala istana, dan Nergal-Sharezer, panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel mengutus orang untuk mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membawanya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Biasa kita di dalam kehidupan sehari-hari selalu dihadapkan kepada pilihan, bukan? Setiap hari, setiap kita bangun tidur. Nah, misalkan kalian, di depan kalian dihadapkan ini. Mana yang akan kalian ambil? Mana yang akan kalian pilih? Apakah kalian mau susu atau mau keripik? Ya, salah satu ya, jangan dua-duanya. Kadang-kadang ada yang rakus, maunya semuanya buat aku. Enggak, tetapi selalu harus memilih salah satu, mau susu atau mau keripik. Ayo. Nah, kalau yang suka susu ya ambil susu, kalau yang suka keripik pasti ambil keripik, ya. Nah, di situ kita memilih gimana yang kita suka, kan? Nah, tetapi hari ini kita belajar harus kita memilih apa yang Tuhan suka, bukan yang kita suka. Jadi memilih dengan apa yang kita suka, seperti yang sudah dilakukan oleh Nabi Yeremia di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Yeremia 39 ayat 11 sampai 14. Di sana dikatakan bahwa Yeremia mendapat pembebasan. Padahal apa coba? Nah, saat Yerusalem diserbu ya oleh Raja Nebukadnezar, karena Raja Zedekia, Raja Israel itu tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau mendengar nasihat Tuhan. Dia mau apa yang dilakukan adalah kehendaknya sendiri. Tetapi Nabi Yeremia terus melakukan apa yang Tuhan mau. Dia kasih tahu ya, untuk mengingatkan Raja Zedekia supaya bertobat, supaya hidup di dalam kebenaran Tuhan selalu kepada semua orang Israel. Tetapi akhirnya apa? Raja Zedekia tetap melakukan apa yang dia mau, apa yang dia suka. Tapi Nabi Yeremia tetap berpegang teguh kepada apa yang Tuhan mau. Dia terus kabarkan kebenaran firman Tuhan. Dia terus tegur orang-orang yang melakukan kesalahan, termasuk Raja Zedekia ini. Nah, akhirnya apa yang didapat? Raja Zedekia dikejar oleh pasukan dari orang-orang Nebukadnezar ini, ya, sampai ditangkap. Sesudah ditangkap apa? Dia melihat semua saudara-saudaranya, keluarganya, anak-anaknya dibunuh di depan matanya, dan mata dia juga dicungkil. Tetapi Nabi Yeremia dilindungi oleh Tuhan. Raja Nebukadnezar meminta kepada anak buahnya, jangan apa-apakan dia, tetapi apa yang dia mau itulah yang kamu lakukan. Nah, untuk Nabi Yeremia, karena apa? Tuhan melakukan
pembedaan kepada orang-orang yang sayang kepada Tuhan, yang hidup di dalam jalan Tuhan, dan terhadap orang-orang yang maunya melakukan keinginan sendiri. Ya, jadi setiap kita, biarlah kita menjadi orang-orang yang mau taat kepada firman Tuhan saja, bukan mau taat kepada keinginan kita manusia yang jahat. Ya, jadi mari anak-anak, mulai sekarang kita bisa melihat contoh dari orang yang tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, akhirnya hidupnya sengsara, binasa. Tetapi seperti Nabi Yeremia yang taat kepada Tuhan, dia dilindungi oleh Tuhan walaupun dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang genting, masa-masa yang susah, sukar, tapi Tuhan tetap ada membela dia, melindungi dan menjagai dia, memelihara dia. Nah, kalau anak-anak mau hidup dilindungi oleh Tuhan, dipelihara Tuhan, dijagai Tuhan, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan, ya, hal-hal yang sangat tidak enak, taatlah kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Pelajaran apapun yang sedang diberikan oleh firman Tuhan, baik dalam khotbah, di pendeta, di ibadah, maupun yang anak-anak dengar, belajar di sekolah minggu, itulah yang anak-anak lakukan. Anak-anak baca renungan, itulah yang anak-anak lakukan. Dekat-dekatlah kepada Tuhan, taat dan setialah kepada Tuhan, karena dialah yang memiliki hidup kita, yang sanggup melakukan apapun yang jauh lebih banyak dari yang dapat kita pikirkan. Demikian ya anak-anak ya. Ayo setialah kepada Tuhan, taatlah, dengar-dengarlah. Jangan lagi beribadah sambil main HP. Saat beribadah, beribadahlah. Saat berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Saat memuji Tuhan, pujilah Tuhan. Saat kalian main, silahkan main HP. Saat kalian tidak belajar untuk pelajaran sekolah, saat itulah kalian boleh main HP. Ya, gitu mengerti? Ayo kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Engkau selalu mengajari kami untuk kami taat dan setia kepadamu, karena Tuhanlah pemilik satu-satunya kehidupan kami, menginginkan supaya kami hidup taat dan setia kepadamu, menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.